Jangan cuma jalan terus, naksir terus, nembaknya enggak. Kapan jadinya? Kapan punya pacarnya, teman-teman? Ini pribadi atau ada kayak misalnya desa gitu? Ini call and the gang. Artinya call bersama teman-temannya. Wah, makanya bertanggung jawab berarti Tuh tinggali pasawahan numayak pak endah tur matak betah cur cor caiti walungan kapancuran herang ubar bayeng yang pasir-pasir jeung lamping nanu teu weleh nganti kupang ropea daun-daun tinggal rupailir umajak urang gancang harudang. oke teman-teman. Jadi saat kita ingin menikmati menu makan ya, makan siang ataupun makan malam, sebetulnya bukan menu atau apa ya, kelezatan bumbu-bumbu masakannya sebetulnya yang kita cari, tapi kita juga cari kenyamanan, terus suasana ya. Rata-rata setiap dari kita itu sebetulnya ketika mencari tempat makan bukan cuma hanya makanannya enak atau tidak, tapi suasananya enak atau tidak. Dan saat ini kita baru saja berjalan-jalan ya, menyusuri kampung-kampung. Kemudian kita merasa agak lapar ya, dan kita sengaja mencari tempat makan yang bisa menikmati pemandangan dan nuansa alam, teman-teman ya. Dan secara kebetulan saya mampir ke sini nih, lewat di Talaga Sari ya. Ada sebuah tempat makan atau juga sering digunakan nongkrong-nongkrong katanya ya. Nah, itu tempatnya teman-teman ya. Jalan terus, kapan nembaknya? Nah teman-teman, kalau tidak ingin jomblo ya, nembaklah engkau. Oke, jangan cuma jalan terus, naksir terus, nembaknya enggak. Kapan jadinya? Kapan punya pacarnya, teman-teman? Tembaklah perempuan yang kamu suka. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan namanya Kampung Sawah ya? Iya. Ini berdirinya sejak kapan Pak nih? Tahun kalau nggak salah tahun berapa Jo? 2008 kalau nggak salah. Wah, berarti udah lama ya? Lama. Ini maaf nih, ini dikelola, ini pribadi atau ada kayak misalnya desa gitu atau Iya, gimana? desa. Oh dia ya desa. Sama BUMDes. Oh iya, BUMDes. Berarti sistemnya yang dagang di sini juga BUMDes. ya ke BUMDes ya? BUMDes masuknya. Iya, kira-kira pengunjung yang paling jauh dari mana Pak biasanya ke sini? Banyak yang dari Jakarta juga ada. Talaga Sari itu bagian dari Desa Kawali ya? Desa Kawali, Kecamatan Kawali. Oh, berarti desanya Desa Talaga Sari. Desa Talaga Sari. Kalau Ciakar mah jauh ya? Cipaku itu masuknya. Oh, ke Cipaku. Berarti kalau Cipaku
Udah beda kecamatan ya? Udah Kecamatan. udah bukan Kawali lagi. Bukan. Ide atau yang memulai idenya ini perorangan atau dari desa sendiri? Dari BUMDes. Dari BUMDes. Dulunya ada yang dari apa yang KKN cari yang dari Bogor. Oh iya iya yang iya. dari sekolah apa? Dek? Sekolah buat wisata itu. Mm-mm. Ada ke sini buat cari-cari tempat, mungkin lokasi. Ya. Lalu mereka nginep berapa mungkin kalau nggak salah semingguan. Mm-mm. Ini terpilih menurut mereka kayak Ubud Bali. Oh gitu. Memang sih indah banget sih tempatnya. Ya, enaknya kalau pagi mentari ada, kalau sore bisa gitu. Sayangnya saya tadinya mau, aduh kalau pagi kayak indah banget nih pagi, gitu. kalau pagi-pagi udah subuh. Mm-mm. Jadi bisa terlihat, sorenya nanti jam 5-an kalau cuaca lagi cerah. Oke, maaf Pak, Bapak namanya siapa Pak? Age Pandera. Ya minta minta izin buat di-upload di YouTube-nya. Boleh Oke. nggak apa-apa. Ini nih dulu tuh bekas sawah atau sawah. Jadi kalau menurut ini masih suatu kelungguhan. Kalungguh. Oh iya, Kalau tanah nggak desa salah ya. Ya tanah desa ini punya Bapak Kepala Desa. Hmm. Jadi kita sistemnya sewa Oh betul. sewa ke Kepala Desa. Kalau di saya namanya bengkok. Pak. Bengkok ya, Bengkok. sama bengkok Kepala Desa ini. Oke Pak, terima kasih, lanjut bekerja Pak. Ya. Jendela alam. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau alam itu juga harus punya jendela ya. Biar pemiliknya atau penikmat alam itu bisa mendapatkan sirkulasi seperti rumah kan. Rumah juga kalau nggak ada jendelanya pengap ya. Jadi alam juga harus ada jendelanya. Nah, inilah jendela alam. Mungkin filosofinya adalah bahwa alam itu biar tidak terlalu pengap, tidak terlalu sumpek ya, harus punya jendela. Dan inilah lokasi yang menjadi jendela alam teman-teman ya. Oke teman-teman, mari sejenak kita membayangkan menjadi sosok Jack ya. Jack kekasihnya si Rose ya. Dan ini adalah kapal Titanic teman-teman ya. Tapi kapal Titanic yang tidak akan tenggelam ya, karena saya nggak mau tenggelam. Setidaknya kita akan membayangkan ini adalah sebuah kapal dan kita akan beromantis-romantis teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, yang kita lihat bukanlah Rose ya, tapi konten kreator ya. Ini perjalanan Medira. Oke, nggak apa-apa lah ya. Walaupun sesama Jalu ya, kita akan tetap beromantis-romantis menyantap hidangan yang ada ya teman-teman ya. Apa ini? Cukup bahagia dengan bala-bala. Oke. Ini adalah makanan favorit kita ya. Teman saya dulu waktu kuliah bilangnya ini call and the gang. Artinya call bersama teman-temannya. Kalau kita kan menyebutnya bala-bala. Entah ya, orang tua kita di kampung kenapa disebut bala-bala? Apa karena memang bala ya? Bala itu artinya misalnya bara lapisan ku sampah. Sampah yang berserakan, artinya bala itu segala ada di sana. Tapi kalau kita nikmati ini enak teman-teman ya. Ada teman saya di Kalimantan, ini bilangnya adalah kue sayur, karena memang di dalamnya itu banyak sayuran teman-teman ya. Ada wortel, ada kol, kadang-kadang bayam ya. Enak ini sama lontong. Dan pasangan yang terromantis dan pasangan yang paling cocok untuk bala-bala ini adalah ini teman-teman ya. Eng jreng. Cengek. Cabai rawit. Pedo itu lezat teman-teman ya. Nah teman-teman, di sebelah sana itu yang kita lihat itu udah Ciamis ya. Iya, Ciamis itu ya. Ciamis terus Banjar,
Jawa Tengah, dan seterusnya. Dan itu gunung apa ya? Kalau nggak salah itu Gunung Ciremai itu. Gunung Bitung. Gunung Bitung itu di mana? Oh iya, berarti di sana Majalengka teman-teman ya. Udah dekat ke Kuningan. Ngopi dulu teman-teman. Ngopi. Oh, ada semutnya. Oh, nggak apa-apa. Sehat. Vitamin S. Teman-teman, kebanyakan dari kita itu ya pada dasarnya menyukai hal-hal yang klasik, yang memberikan semacam kenangan ya. Walaupun mungkin kita dilahirkan di era modern, tapi saat kita melihat hal-hal yang tradisional, yang klasik, itu ada semacam perasaan yang bahagia ya. Nah, ini lesehan atau tempat makan ini adalah jenis dari tipe atau bentuk rumah tradisional teman-teman ya. Ini yang disebut dengan bangunan atau pola, kalau nggak salah ya, ini heula ngapak ya. Kan ada capit gunting, ada heula ngapak, ada apa lagi banyak ya kalau di Sunda itu ya, istilah-istilah untuk bangunan rumah ya. Kenapa disebut heula ngapak yang ini ya? Dan itu kalau nggak salah ya, karena bentuknya seperti sayapnya elang. Kita perhatikan dari depan teman-teman ya. Ini dari samping. Nah teman-teman, heula ngapak ya, atau elang apa ya, elang mengepakkan sayapnya untuk terbang ya. Eagle elang. Nah ini sayapnya nih yang di atas tuh, yang di depannya itu pelatuknya. Tapi konon setiap bangunan rumah itu pada dasarnya di Indonesia khususnya ya, apalagi kalau kita ngelihat di Padang, bangunan rumah tradisional itu menyerupai bentuk perahu ya teman-teman ya. Coba teman-teman ingat lagi, itu katanya menandakan bahwa bangsa Indonesia itu pada dasarnya nenek moyangnya adalah para pelaut ulung. Dan kita tahu bahwa lautan lebih luas daripada daratan. Jadi kalau misalnya orang-orang itu lebih menyukai atau membuat bentuk rumah seperti perahu, itu karena mereka nenek moyang kita itu hidupnya itu kan perantau ya, atau apa namanya ya, nomaden dulu ya. Jadi di perahu cadik gitu ya, mereka mengembara dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan perahu. Dan ini pohon yang menurut saya legend ya, karena hal-hal yang menyangkut asmara itu biasanya disangkutkan dengan pohon yang seperti ini. Ini namanya pohon kersen, makanya ada istilah duduk berdua dengan si cinta di bawah pohon kersen. Kenapa bisa menimbulkan efek yang apa ya, yang indah, yang romantis? Karena memang pohon kersen ini enak untuk dijadikan tempat berteduh ya. Ini bikin teduh teman-teman, cuman sayangnya memang membikin apa ya, daun-daunnya itu kalau dalam bahasa Sunda renggas ya, mudah jatuh daunnya. Jadi bisa menimbulkan sampah daun kering ya. Tapi nggak apa-apa kan, daun kering itu kan bahan untuk dijadikan pupuk tuh, bagus sekali teman-teman. Kita belum bisa melihat buahnya, ada itu batu ya, pentil-pentilnya ya. Buah kersennya belum, tidak terlihat ada yang udah matang. Waktu kecil kita biasanya manjat ke pohon tuh, pohon kersen, main-main di atas sambil nyanyi. Dulu teman-teman ada waktu kecil ya, saya sering bernyanyi-nyanyi dengan teman-teman seusia ya. Itu lagunya seperti ini. Oray-orayan luar leor mapai sawah, tong ka sawah parena keur sedeng bekah. Kenapa ya? Jadi artinya oray-orayan itu mari bermain-main seperti ular. Jadi apa ya, meliuk-liuk mungkin ya. Terus ular oray-orayan luar leor mapai sawah, tong ka sawah parena ge keur sedeng bekah. Ada ular yang menyusuri pesawahan, artinya begitu teman-teman. Terus janganlah ke sawah karena padinya sedang mau menguning ya, gitu mungkin artinya ya.
Nah, cuman pertanyaannya kenapa dilarang ke sawah kalau padinya sedang menguning gitu? Apakah ketika sawahnya baru disemaikan itu boleh? Kita nggak tahu ya. Itu mungkin lagu hanya untuk seru-seruan aja. Cuman memang asik tuh kalau waktu kecil menyanyikan lagu itu, teman-teman. Ini bunga apa ya? Kalau dalam bahasa Latinnya, oh, randa midang. Nah, ini teman-teman ya. Orang kita itu lucu ya, unik, tapi memang kayak kalau memberikan nama sebuah tempat, sebuah pohon tanaman ya, itu namanya kadang-kadang kita kurang paham kenapa dikasih nama seperti itu. Misalnya seperti ini, bunga randa midang. Ini katanya randa midang. Kenapa? Jadi randa midang itu kalau diartikan itu janda yang sedang apa ya? Midang itu artinya mempertunjukkan atau tebar pesona lah gitu kan. Nah, jadi ini kenapa disebut bunga randa midang? Apa mungkin karena mekar? Tapi kenapa disebut janda? Kenapa tidak gadis? Kenapa tidak mojang midang gitu? Mojang itu kan gadis. Kenapa disebut janda? Aneh teman-teman ya. Apakah bunga ini sebelumnya udah punya suami atau gimana? Kita nggak ngerti. Tapi yang pasti ya kalau udah dikasih nama sama orang-orang tua kita dulu, ya kita nggak usah protes lah. Nggak usah juga ganti namanya jadi apa gitu kan. Udah aja kita sebut ini randa midang. Itu kata teman saya, kata Medira, perjalanan Medira ya, yang mengatakan ini randa midang. Saya sendiri baru tahu teman-teman ini disebut randa midang. Oke, yang pasti bunga itu menimbulkan efek apa ya, senang ketika kita melihatnya. Perasaan kita itu gembira saja kalau melihat misalnya bunga mekar gitu. Makanya kalau ada gadis itu diidentikan dengan perempuan ya. Kalau laki-laki apa ya tanaman yang bisa diidentikan dengan laki-laki, disimbolkan ya. Kalau perempuan kan disimbolkannya dengan bunga gitu. Makanya ada istilah kembang desa. Nah, kembang desa itu bunga desa. Bunga desa itu mungkin bunga yang lugu ya, yang belum terkontaminasi oleh arus pergaulan perkotaan. Mungkin seperti itu. Karena memang di kota itu lebih kebanyakan bunga-bunga hiasan. Termasuk juga perempuannya teman-teman ya. Kalau perempuan desa itu kan yang kita tahu dulu, tapi kalau sekarang perempuan desa juga udah modern ya. Udah kenal gadget, udah kenal fashion, udah kenal yang modern-modern. Tapi kalau gadis-gadis di zaman dulu, mereka itu sepertinya jauh dari bedak, jauh dari lipstik. Akhirnya kecantikannya itu kan alami teman-teman ya. Kalau melihat film-film ya, film-film yang menceritakan tentang gadis desa memang itu asik sekali gitu. Pakai kebaya gitu, rambut kepang dua, terus pakai apa ya namanya itu, pakai kain dilipatkan gitu. Tidak seperti sekarang. Itu menurut saya lebih seksi itu teman-teman ya. Puring. Kata perjalanan Medira tuh yang ternyata tahu segala hal nama tanaman ya, ini disebutnya puring katanya ya. Ini biasanya kalau di daerah saya ditanamnya di makam, di pekuburan ya. Kita juga nggak tahu apakah di pekuburan dulu hadirnya tanaman ini terus diambil ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat ya seperti ini taman, atau dari taman dulu dibawa ke makam. Coba teman-teman, kalau di saya menjadi khas lah tanaman ini sebagai tanaman makam. Makanya kalau ada ya lucu-lucuan tuh sama teman-teman, wah ini rumahnya katanya ditanami bunga dari makam. Padahal semua tanaman itu berasal dari gunung, dan orang-orang saya pikir begitu. Semua tanaman hias yang ada di depan rumah ya itu sebetulnya berasal dari hutan, dari kebun gitu kan. Karena dia indah, ditanamilah lahannya dengan tanaman seperti ini. Ini tempat untuk selfie ya. Bentuknya lambang cinta, leup jantung. Lambang seperti ini memang populer ya. Bentuk atau lambang cinta itu diambil dari bentuk jantung. Jadi lambang cinta itu jantung. Jantung itu lambang cinta. Bentuk jantung itu dijadikan lambang cinta. Kenapa? Ya mungkin karena ketika pandangan pertama sama si dia itu kan,
jantung kita itu berdebar-debar, dag-digdug dan sebagainya. Jadi intinya cinta itu mampu mendebarkan jantung ya. Putus cinta juga membuat jantung kita itu jatuh ya. Oke teman-teman, tempat yang seperti ini mengingatkan kita masa-masa kecil ya. Kita naik ke pohon lalu bernyanyi ya, endek-endekan. Kita lupa lagi lagunya. Yang saya masih ingat adalah perepet jengkol jajah heyan kedempet. Nah, selanjutnya apa itu? Coba ingat-ingat teman-teman ya. Itu lagu khas anak-anak kecil di daerah Sunda. Tapi yang cocok seperti tadi adalah pohon kersen, cocok untuk pacaran teman-teman ya. Karena kita berteduh di bawah rindangnya. Indah sekali. Nih di bawah ada gadis-gadis yang cantik-cantik ya. Nih, Mas sekolahnya SMP atau SMA? Atau saudara Oh, terus damal. Berarti usia seberapa? 23. Kenapa enggak sama pacar? Cuman sama temennya aja. Single. Oke, bagus lah single. Jodoh mah nuturkeun nya. Jodoh mah tong hariwang ku jodoh kayak gak aya. Yang diminumnya apa nih yang dimakannya? Pasti seblak. Sebelah. Nah ini teman-teman ya, kenapa ya perempuan itu suka seblak? Saya juga nggak tahu ya di daerah teman-teman di luar Jawa Barat itu ada nggak ya seblak? Maaf ya. Menurut Neng pacaran itu pantas atau tidak? Harus atau tidak? Proses pacaran itu menjelang nikah? Hah? Harusnya enggak ya. Oke, harusnya enggak. Kenapa? Kayak dibilang harus mah enggak. Cuma Harus mah enggak, cuman kalau kenalan. kalau dalam istilahnya ta'arufan ya. Kalau menurut Neng, laki-laki yang ideal itu seperti apa? Nih misalnya nih, cowok maco, banyak duitnya, kaya raya ya, punya pekerjaan udah mapan, atau seperti apa? Cowok yang ideal untuk dijadikan suami? Tanggung jawab sih. Tanggung jawab. Jadi kalau dia bertanggung jawab, uang mah tidak terlalu penting. Oh, benar ya, ini yang satu nih. Sineng ini gimana jawabannya? Iya. Wah. Makanya bertanggung jawab berarti bakal ngejamin di sisi keuangan. Wise tuh, ini jawaban yang sangat diplomatis dan bijak dan keren teman-teman. Neng suka bunga nggak? Suka. Oke, apa yang disukai dari bentuk bunga? Coba. Bentuknya atau harumnya? Harum. Oke, harumnya. Tapi tidak semua bunga harum kok. Bau bangke. Nah itu bunga bangke. Bunga bangke kan nggak harum ya. Oke lanjut Neng ya. Selamat berbahagia ya. Oke teman-teman, kalau tadi namanya bunga randa midang. Ini bunga apa ya? Tapi warnanya ungu indah juga ya teman-teman ya. Ini tergolong tanaman liar sebetulnya ya. Cuman kalau ditata itu bisa jadi indah teman-teman ya. Randa midangnya ada yang warna kuningnya teman-teman ya. Tingali pasawahan numayak pak endah tur mata betah cur cor caiti walungan kapancuran herang ubar bayeng yang pasir jeung lamping nanu teu weleh Asik. ganti Dulur nu matuh di lembur kudu
Baraya sadesa nunya baka kota Poma ulah are